kita dari kelompok Satu. Kita lagi ada di KWT Dewi Indaswari yang ada di Sokaraja Kulon. Pada video ini, kami memperkenalkan program pemberdayaan yang berjudul Peningkatan Nilai Tambah Produk Sayur Bayam melalui pelatihan olahan dan pemasaran modern bagi KWT Dewi Indraswari. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan praktikum mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Video ini merupakan dokumentasi proses penyusunan program pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan pertanian. KWT Dewi Indaswari berdiri pada tahun 2020 di Desa Sokaraja Kulon dengan 30 anggota yang membudidayakan bayam dan tanaman hortikultura di lahan desa. Potensi utama kelompok ini adalah komoditas bayam yang melimpah, namun pemasarannya masih terbatas dan nilai jualnya masih rendah sehingga pendapatan belum optimal. Kondisi lahan yang kurang subur, serangan hama, membuat hasil panen tidak selalu menguntungkan. Oleh karena itu, dibuatlah program pelatihan pengolahan bayam menjadi produk bernilai tambah seperti keripik bayam dan sayur pek, serta pemasaran digital. Tujuan umum program ini adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi anggota KWT Dewi Indaswari melalui penguatan kapasitas dalam pengolahan hasil pertanian dan pemasaran modern. Sasaran utama dari program pemberdayaan ini adalah KWT Dewi Indraswari sebagai kelompok wanita tani yang berperan dalam budidaya bayam dan hortikultura. Sebanyak 20-30 anggota usia produktif yang merupakan mayoritas ibu-ibu rumah tangga berpengalaman dalam berbudidaya sayuran hortikultura dan sosial media. Kegiatan pemberdayaan berlokasi di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, kawasan permukiman yang tetap mempertahankan praktik pertanian hortikultura. KWT Dewi Indraswari beranggotakan 30 orang dalam budidaya bayam dan sayuran lainnya. KWT memiliki potensi yang besar namun masih menghadapi berbagai kendala seperti lahan terbatas, serangan hama, serta minimnya kemampuan pengelolaan pemasaran secara modern. Dukungan kelembagaan desa seperti badan usaha milik desa, koperasi, dan penyuluh memberikan peluang untuk memperkuat keberlanjutan program. Selanjutnya yaitu rencana kegiatan yang diawali dengan kegiatan pretest dan pengantar materi dasar pengolahan keripik bayam. Yang kedua ada pelatihan teknis pembuatan keripik bayam dibagi dalam 3 segmen. Yang pertama ada segmen persiapan bahan, penggorengan, dan pengemasan. Yang ketiga yaitu pelatihan pemasaran digital dan penggunaan media sosial. Terdapat 6 job desk. Yang pertama yaitu koordinator dan perencanaan pemasaran, yang kedua konten kreator dan admin media sosial, yang ketiga admin pemesanan, yang keempat keuangan dan penetapan harga, yang kelima distribusi dan penjualan lapangan, yang keenam yaitu monitoring dan evaluasi penjualan. Dan acara yang keempat yaitu diakhiri dengan kegiatan post-test, simulasi sayur prek, serta evaluasi program. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan. Pada minggu pertama dilakukan pretest, pelatihan pengantar, dan materi dasar pengolahan keripik bayam. Pada minggu kedua dilakukan pelatihan praktik pembuatan keripik bayam. Pada minggu ketiga dilakukan pelatihan pemasaran digital. Selanjutnya, kelompok kami juga membuat rancangan anggaran untuk masing-masing kegiatan, yaitu yang pertama pelatihan pengantar dan materi dasar keripik bayam dengan total biaya Rp225.000. Selanjutnya, kegiatan kedua, pelatihan praktik pembuatan keripik bayam dengan total Rp458.500. Kegiatan ketiga, pelatihan pemasaran digital dengan total biaya Rp285.500. Kegiatan keempat, simulasi inovasi sayur pek dan evaluasi program dengan total Rp345.000, sehingga total anggarannya adalah Rp1.313.500. Indikator keberhasilan dari kegiatan pelatihan olahan dan pemasaran modern bagi KWT Dewi Indraswari adalah yang pertama, peningkatan pemahaman sebanyak 80%, yaitu dengan anggota memahami konsep nilai tambah, proses pembuatan keripik bayam, dan dasar pemasaran modern. Yang kedua yaitu kemampuan praktik. Anggota mampu mempraktikkan pembuatan keripik bayam dengan benar dari persiapan hingga pengemasan. Yang ketiga, output produk nyata. Tersedianya minimal 1 produk keripik bayam hasil praktik lengkap dengan kemasan siap jual. Yang keempat yaitu pemanfaatan media sosial. Anggota mampu menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok untuk kegiatan pemasaran. Yang kelima, terjadi peningkatan keterampilan produksi, kemandirian, serta pemanfaatan media sosial untuk pemasaran. Yang keenam, KWT mengalami peningkatan pendapatan sebanyak 10-20% dari penjualan produk olahan bayam setelah pelatihan. Yang ketujuh, partisipasi aktif.
Tingginya keterlibatan anggota menunjukkan penguatan keberlanjutan program. Dan indikator yang terakhir adalah komitmen keberlanjutan. Anggota menyatakan siap melanjutkan produksi keripik bayam atau mengikuti pelatihan lanjutan. Program pemberdayaan KWT Dewi Indraswari bertujuan mengatasi kelebihan produksi bayam, rendahnya harga jual, serta minimnya pengetahuan pengolahan dan pemasaran. Kegiatan utama meliputi pelatihan keripik bayam, pemasaran digital, dan inovasi sayur pack untuk meningkatkan nilai panen dan peluang usaha. Dengan pendekatan partisipatif, anggota dilibatkan aktif agar memperoleh keterampilan baru, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan menuju kemandirian ekonomi kelompok. Kelompok kami telah mempresentasikan rancangan kegiatan ini di kelas bersama Ibu Ulfah Nurdiani, dan kami mendapatkan feedback yang sangat baik. Program yang kami ajukan yaitu peningkatan nilai tambah sayur bayam melalui pelatihan olahan dan pemasaran modern, dinilai tepat karena mampu menjawab permasalahan kelompok wanita tani Indraswari, sekaligus mengembangkan potensi yang sudah mereka miliki. Melalui praktikum ini, kami belajar bahwa perubahan yang baik tidak harus selalu besar. Kadang, memaksimalkan potensi yang sudah ada di masyarakat justru bisa memberikan dampak yang nyata. Kami juga semakin paham bahwa sebuah program bisa berjalan dengan baik ketika anggotanya mau ikut terlibat dan mencoba hal baru bersama-sama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.